Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Fuad Muhammad Zain selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tafsir yang kami hormati, dan kepada teman-teman HKI 3B yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan Reni Lutfisyanti NIM 2021211044 dan saya Luciana Nur Anissa Kurniawan NIM 2021211047, Hani Nur Aini NIM 2021211062 akan mempresentasikan tentang akhlak dalam ilmu tafsir. Sebelumnya, saya akan membacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 26 dan 27 tentang yang berkaitan tentang akhlak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk berhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Pada ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pula bagi Adam dan anak keturunannya segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya, urusan dunia atau agama mereka, seperti pakaian yang digunakan untuk menutup aurat atau yang digunakan sebagai perhiasan, juga pakaian yang digunakan mereka dalam perang seperti baju-baju dan rompi-rompi besi dan lain sebagainya. Maka wajiblah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah besar ini dan menyembah kepadanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setan adalah musuh manusia. Dengan demikian, kita harus senantiasa mewaspadai berbagai tipu dayanya dan mengingat serta janji-janji setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hanya beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya, menyucikan jiwa dengan akhlak yang mulia dan adab yang terpuji, serta memperbaiki diri agar dapat mewujudkan kebahagiaan yang abadi di akhirat, dan juga menunaikan risalah dalam kehidupan ini dengan pelaksanaan
yang sesempurna mungkin. Akhlak dalam tafsir menurut para ahli. Yang pertama, tafsir At-Tabari. Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang Arab bodoh yang melakukan tawaf di Baitullah dengan telanjang karena mengikuti perintah setan dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahu mereka akan tertipunya mereka dengan tipuan setan hingga setan dapat menguasai mereka dan berhasil membuka tutupan Allah yang Dia karuniakan kepada mereka hingga aurat mereka nampak dan sebagian dari mereka melihat aurat sebagian yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan apa yang dapat menutup aurat mereka. Karena kaum kafir Quraisy pada masa jahiliyah biasa melakukan tawaf di Baitullah dengan telanjang, mereka mengalami peristiwa yang telah dialami oleh kedua orang tua mereka, yaitu Adam dan Hawa, yang telah tertipu oleh tipuan iblis hingga dia berhasil membuka tutupan Allah yang dikaruniakan kepada mereka, sehingga nampaklah aurat bagi mereka. Iblis berhasil menelanjangi mereka. Menurut Abu Ja'far tentang takwil firman-Nya, walibasu taqwa atau pakaian takwa adalah menghadirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri saat meninggalkan kemaksiatan yang dilarang Allah dan mengamalkan ketaatan yang diperintahkannya. Ini mencakup keimanannya, amal soleh, malu, takut kepada Allah, dan raut wajah yang baik. Barang siapa takut kepada Allah berarti telah beriman kepadanya, melaksanakan perintahnya, takut kepada Allah, selalu merasa diawasi dan malu bila terlihat oleh Allah sedang melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Dan barang siapa memiliki sifat dan sikap seperti ini, maka tampaklah bekas-bekas kebaikan. Jadi raut wajahnya baik, petunjuknya baik, dan dirinya penuh dengan keimanan serta cahaya keimanan. Jadi dapat disimpulkan menurut tafsir At-Tabari, ayat ini berkaitan dengan orang-orang Arab yang melakukan tawaf di Baitullah dengan keadaan telanjang, dan tidak ada seorang pun yang mengenakan baju ketika tawaf. Maka hal ini mengingatkan kepada mereka akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan pakaian untuk mereka dan kekuasaannya atas mereka, agar mereka selalu ingat lalu beriman serta meninggalkan syirik dan kemaksiatan kepada Allah. Dan juga Allah memberikan peringatan dan pembelajaran kepada anak Adam atas peristiwa diusirnya Adam dan Hawa dari surga akibat melanggar larangan Allah. Mereka memakan buah dari pohon yang diharamkan Allah karena terkena bujuk rayu iblis, dan setelah keduanya memakan buah dari pohon tersebut, maka tampaklah aurat keduanya. Maka dari itu, kita harus selalu ingat akan nikmat Allah dan bersyukur kepadanya serta selalu berlindung kepadanya dari godaan setan dan iblis yang terkutuk, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keimanan. Yang kedua, tafsir Al-Azhar. Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga karena keduanya telah mengetahui apa artinya kemaluan alat kelamin. Mereka merasa malu karena melihat auratnya masing-masing sehingga mereka mengambil daun-daun surga untuk menutupi kemaluannya itu. Dari sini dapat dibayangkan bahwa mereka malu melihat kemaluannya sendiri adalah kesadaran manusia pertama akan dirinya. Kemudian setelah mereka berketetapan di dunia dan mempunyai keturunan, Allah menurunkan pakaian
maksudnya diturunkan wahyu atau ilham untuk dapat membuat pakaian sekedar penutup kemaluan, kemudian diturunkan pakaian perhiasan yang akan menjadi perhiasan. Dari sinilah manusia dituntun oleh Allah untuk mengenakan pakaian dan mengenal keindahan dengan mengenakan pakaian. Dengan ini diterangkan bahwasanya pakaian bukanlah semata-mata dua yang lahiriah saja, tetapi juga ada pakaian ketiga yang paling penting, yaitu pakaian takwa atau pakaian jiwa. Pakaian yang semula hanya sebagai penutup aurat atau pendinding malu mengiringi pakaian perhiasan untuk berhubungan sesama manusia, dan pada akhirnya intinya ialah pakaian takwa untuk menangkis serangan musuh besar, yaitu iblis. Pakaian yang tiga macam itu adalah termasuk sebagian dari ayat-ayat Allah. Artinya tanda-tanda kebesaran Allah yang telah memberi manusia kemajuan hidup, memberi manusia hidup dan akal. Dengan demikian, bahwasanya pakaian terdiri dari tiga, yaitu pakaian jasmani, ruhani, dan yang paling penting adalah pakaian takwa. Dapat disimpulkan, menurut tafsir Al-Azhar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia bahwa setan telah meminta kesempatan yang luas untuk memperdayakan Adam dan anak cucunya. Maka dari itu, manusia diperintahkan untuk beriman. Sebab orang yang tidak beriman adalah laksana telanjang. Tempat masuknya setan terbuka di mana-mana, di muka, di belakang, di rusuk kanan, di rusuk kiri. Tidak ada iman artinya tidak ada pegangan. Karena orang yang tidak beriman berarti tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlindung kepadanya dari segala godaan syaitan dan selalu beriman kepadanya. Yang ketiga, tafsir Al-Misbah. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini berpesan, hai anak Adam, yakni manusia putra-putri Adam sejak putra pertama hingga anak terakhir dari keturunannya, sesungguhnya kami Tuhan yang Maha Kuasa telah menurunkan kepada kamu pakaian, yakni menyiapkan bahan pakaian untuk menutupi aurat lahiriah serta kekurangan-kekurangan batiniah yang dapat kamu gunakan sehari-hari, dan menyiapkan pula bulu, yakni bahan-bahan pakaian indah untuk menghiasi diri kamu dan yang kamu gunakan dalam peristiwa-peristiwa istimewa. Dan di samping itu ada lagi yang kami anugerahkan, yaitu pakaian takwa. Itulah pakaian yang terpenting dan paling penting dan baik. Yang demikian itu, yakni penyiapan aneka bahan pakaian adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan dengan adanya dari penyiapan pakaian itu dimaksudkan agar mereka selalu ingat kepada Allah dan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Jadi, dalam tafsir Al-Misbah terdapat beberapa fungsi pakaian. Yang pertama, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama atau dinilai oleh seseorang ataupun masyarakat sebagai buruk bila dilihat. Yang kedua, sebagai hiasan yang menambah keindahan memakainya, merupakan isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan. Yang ketiga, pakaian takwa yang mengisyaratkan pakaian rohani. Rasulullah SAW melukiskan iman sebagai sesuatu yang tidak berbusana, sedangkan pakaiannya adalah takwa. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.